mengapa setelah masuk ke RSN lalu melakukan sadar napas bersama dengan saya, seperti sangat mudah termurnikan. Karena itu, ya, energi yang kita kelola tadi itu, Mas Aksan. Begitu saya minta, semesta, Tuhan mengizinkan energi yang sangat murni itu masuk ke wadah-wadah energi dari Mas Agung, ya yang kotor auto keluar, auto pergi. Gak kuat dia. Nah, terus saya cuma mengimajinasikan membantu dia pulang keluar dari rumah sakit sampai ke rumahnya gitu. Saya cuma membayangkan saja, mengimajinasikan gitu ya. Kalau saya cuma berdoa, kalau sudah sehat silahkan pulang, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, akhirnya sore jam 4 itu dia WA, matur nuwun, saya sudah boleh pulang, sekarang sudah pulang. Seperti itu. Mas Agung juga beberapa hari yang lalu Saktifat Kundalini gitu. Nah, apa Mas kemarin yang mendorong terus Mas Agung ini ikut Saktifat? Ada suatu dorongan dalam diri saya harus menambah suatu power ya, bisa dikatakan power atau apa ya, untuk kekuatan. Nah, ketika saya membantu orang atau apa gitu kan kemarin sebelum Saktifat itu kan kayak apa ya, nggak langsung ya, mungkin energi nggak langsung, mungkin masih lemah, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Tetapi ketika dengan Saktifat kemarin beberapa hari yang lalu, karena ada suatu permintaan itu ya, saya membantu itu langsung. Jadi permintaan apa Mas? Minta tolong lah ya, minta tolong dalam artian sakit atau EN atau apa? Enggak, ada teman masuk rumah sakit, terus dia sebetulnya ingin pulang waktu itu kan, tapi sama rumah sakit belum boleh pulang, tetapi dia teringat anaknya itu di rumah sendirian, masih kecil gitu ya. Dia merasa di rumah sakit itu sembuh, karena mungkin katanya saya nggak pakai BPJS, mungkin agak diperlama atau gimana, saya kurang tahu gitu ya, karena cuma by telepon. Nah, terus saya cuma mengimajinasikan membantu dia pulang keluar dari rumah sakit sampai ke rumahnya gitu. Saya cuma membayangkan saja, mengimajinasikan gitu ya. Kalau saya cuma berdoa, kalau sudah sehat silahkan pulang, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, akhirnya sore jam 4 itu dia WA, matur nuwun, saya sudah boleh pulang, sekarang sudah pulang. Seperti itu. Keren, luar biasa. Oke. Ada lagi satu cerita, istrinya Mas Agung ini kan belum join member RSN. Iya. Tapi pada tanggal 25 itu ikut workshop di Cangkringan. Dan iya. ada sesuatu yang terjadi yang di luar Nurul di istrinya. Iya. Oke, ceritakan nanti dulu Mas. Saya mau mengkonfirmasi dulu nih ke Bang El tentang apa? Ini tadi pengalaman supranaturalnya Mas Agung. Kenapa? Karena ada nih beberapa member RSN itu yang sudah kemana-mana, sudah banyak ngelakoni tirakat ini itu, berguru kemana-mana, merasa nggak dapat apa-apa, merasa nggak sakti-sakti gitu kan. Nah, ketika masuk RSN ya memang bukan untuk menjadi sakti seperti pengertian sakti yang dipahami banyak orang, bisa apa ini itulah. Kalau sakti di RSN itu kan ya ngapain lah kayak gitu kan. Kalau sakti di RSN itu ya bagaimana saktinya itu bisa dapat cuan gitu. Karena ya kalau yang namanya sakti itu ya harus hidupnya harus berkelimpahan. Karena banyak supranaturalis yang malah meninggalkan itu karena puas dengan kesaktiannya. Oke, nah sudah hadir sepertinya Bang El. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Mas Aksan, Mas Agung. Ya, selamat malam Bang. Ya, luar biasa. Saya mau konfirmasi nih Bang, kalau mereka yang di tubuhnya ada EN, kemudian sering menjalani tirakat segala macam itu, kenapa setelah masuk RSN kok terus seperti itu ya Bang ya? Seolah-olah EN itu tanpa diminta, tanpa diniatkan, itu mereka keluar gitu.
dari tubuh mereka. Lalu si member yang ketempatan EN itu badannya menjadi lebih segar, menjadi lebih terasa ringan, bahagia, nggak ada lagi tekanan seperti itu. Silakan Bang. Iya, tadi saya sangat tertarik begitu Mas Agung menjelaskan sebelum masuk ke RSN dia banyak menjalani ritual atau tirakat-tirakat tapi tidak malah merasakan hal yang berbeda gitu ya. Hal yang berbeda, badan berat. Nah, ini yang sekitar 2021 ada teman yang berkata bahwa nanti orang supranatural banyak yang datang untuk dimurnikan. Nih, saya tertariknya di situ. Lalu setelah masuk ke RSN, saya kan nggak bertanya-tanya, Mas Agung kan, ya. Saya nggak pernah bertanya apa sebelumnya udah sering melakukan ini. Tapi feeling saya bilang, ini orang baru masuk kayak Saktifat ini, baru sekali dia udah merasakan hal yang luar biasa. Ini nggak umum. Nah, di sini yang saya bilang, orang-orang yang udah biasa melakukan di luar, walaupun belum merasakan dampak yang signifikan dalam kehidupan atau dalam sensasi atau dalam perasaan kerja energi di tubuhnya, ini perlu saya sampaikan, bukan karena RSN yang terbaik atau yang terhebat, bukan. Ibarat begini, Mas Aksan dan Mas Agung, ada sebongkah batu, dia harus dipukul 1000 kali supaya pecah. Dipukul 1 sampai 999 kali belum pecah. Dia pecah di pukulan ke-1000. Pukulan mana yang memecahkan? Wah, ini merendah nih. Bukan. Yang memecahkannya bukan pukulan ke-1000, tapi 1000 pukulan tersebut. Nah, hanya RSN beruntung. Mas Agung udah lelah, udah capek dari sana, dari luar, datang ke RSN. Ibarat dalam action yang singkat, saya hanya begini nih. Yang hanya menjentikkan jari, itu cakra-cakra Mas Agung jadi langsung mekar. Tetapi ya pastinya karena disupport oleh energi yang saya mintakan, pastinya kan, bukan kekuatan jari saya, bukan loh. Tetapi karena energi. Nah, sekarang begini, energi yang saya mintakan itu pastinya terjadi oleh olah energi saya juga. Kalau saya kotor, ya pastinya yang saya bagikan ke Mas Agung adalah energi kotor, ya toh? Iya. Nah, jadi kembali bukan energi saya, tetapi karena wadah saya jaga terus, waktu saya meminta ke Sang Sumber Hidup, diizinkanlah itu terjadi ke Mas Agung dan member lainnya. Nah, kembali, mengapa setelah masuk ke RSN lalu melakukan sadar napas bersama dengan saya, seperti sangat mudah termurnikan. Karena itu ya energi yang kita kelola tadi itu, Mas Aksan. Begitu saya minta, semesta, Tuhan mengizinkan energi yang sangat murni itu masuk ke wadah-wadah energi dari Mas Agung, ya yang kotor auto keluar, auto pergi. Gak kuat dia. Gak kuat, tetapi ini saran saya buat Mas Agung dan semua pendengar, Bapak Ibu anggota keluarga RSN, tetap dijaga. Namanya wadah ya, kita kan hidup dalam keseharian, kecuali Mas Agung tinggal bertapa di lereng gunung atau di puncak gunung, nggak terkontaminasi dengan energi manapun, ya wes. Tapi contoh kayak saya di Jakarta, saya hanya jalan keluar rumah aja, ada aja kan yang membuat kepala pusing, stres, macam-macam. Jadi terus perlu diolah. Begitu dari saya, Mas Aksan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang El untuk penguatannya. Ya, jadi kesimpulannya memang ya seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, energi pemurnian di RSN itu yang namanya dimurnikan itu sama dengan diselaraskan, sama dengan diseimbangkan. Artinya mengembalikan sesuatu pada tempatnya.